Monster aneh misterius di atas gunung. Alkisah, di suatu desa ada sebuah bukit. Konon bukitnya itu nggak pernah dijamah manusia. Karena dulu pada tahun 70-an ada 3 remaja yang menghilang secara misterius di bukitnya itu. Jadi dulu 3 orang remaja itu sedang menjelajahi bukitnya itu. Mereka mau camping. Tapi entah apa yang terjadi, tiba-tiba mereka menghilang begitu aja. Pas dicari sama tim SAR itu nggak ditemukan jejaknya. Dan karena kejadiannya itu sampai sekarang nggak ada orang yang berani naik ke bukitnya itu. Mereka takut kalau naik ke bukitnya itu tahu-tahu menghilang. Menurut rumor yang beredar, di bukitnya itu ada sosok penunggunya. Sosok misterius itu berwujud kera raksasa. Ngingetin kita sama genderuwo kalau di Indonesia, terus sama Bigfoot kalau di Amerika. Pokoknya wujudnya itu serem banget. Nah, puluhan tahun kemudian, sosok penunggu misterius berwujud kera itu jadi cerita turun-temurun. Nah, suatu hari ada seorang remaja yang bernama Purnomo. Dia adalah orang yang suka banget dengan burung. Buang apa tuh? Buang puyuh? Enggak ya. Ketika itu dia mau cari burung di bukitnya itu. Seumur-umur dia belum pernah menginjakkan kaki di bukitnya itu. Tapi sebelum berangkat dia udah diwanti-wanti sama ibunya. Emaknya itu udah ngomel-ngomel guys, muni-muni. Boleh cari burung kemanapun, asal jangan di bukitnya itu. Hei Pur, jangan ke bukit itu. Mama kan udah bilang dari dulu. Bukitnya itu angker, ada penunggunya. Malah mau cari burung di sana. Di balik sarung bapak kamu itulah ada burung. Contoh. Tapi ya gimana guys, si Purnomo itu orangnya skeptis sama hal-hal yang berbau mistis. Dari dulu udah diceritain tapi dia nggak percaya. Dia kagak percaya sama yang gitu-gituan. Anaknya itu bebal, takayul, nggak ada apa-apa, ujar si Purnomo. Dan dia pun akhirnya nekat melanggar larangan ibunya. Nah, sore itu si Purnomo nekat on the way ke bukitnya itu guys. Nggak lupa membawa kurungan burung. Sesampainya di sana dia langsung naik ke bukitnya itu. Nah, singkat cerita dia udah menemukan spot untuk menaruh kurungan burungnya itu guys. Kurungan burungnya itu ditaruh di antara 2 ranting pohon. Jadi di dalam kurungannya itu ditaruhin pelet guys. Terus ditinggal sama si Purnomo. Dan sembari menunggu dia menjelajahi bukitnya itu. Tapi entah kenapa sore itu cuacanya tiba-tiba jadi mendung. Terus kayak berkabut gitu. Suasana bukitnya itu jadi mencekam. Nggak lama-lama setelah itu tiba-tiba dia dengar ada suara. Suaranya itu berasal dari dalam hutan di bukitnya itu guys. Seperti suara binatang. Cuman suara binatangnya itu aneh banget. Kayak lain gitu. Ya bisa dibilang semengerikan itu. Nah, karena penasaran dia langsung menghampiri sumber suaranya guys. Dia masuk ke tengah-tengah hutan. Pas dia nyampe di tengah hutan, alangkah terkejutnya si Purnomo. Karena dia ngeliat di balik pepohonan ada sosok yang menyeramkan. Sosoknya itu gede banget guys. Udah gitu kalau dilihat sosoknya itu kayak gingkong. Plek ketiplek kayak bedes. Sepertinya sosoknya itu lagi cari mangsa. Tapi alamat, pas dia sembunyi di balik semak-semak, dia menginjak ranting pohon. Rodak, krosok, dan suaranya itu kenceng banget guys. Sampai-sampai sosoknya itu mendengarnya. Dan sosoknya itu sadar kalau lagi diawasin sama si Purnomo. Ya udah, monsternya itu langsung melihat si Purnomo. Seketika itu juga sosoknya itu langsung mengejar si Purnomo. Karena tertakutkan, si Purnomo langsung lari terbirit-birit. Dan tiba-tiba sosoknya itu udah mencegat di depannya guys. Padahal tadi sosoknya itu mengejar di belakangnya. Tapi tahu-tahu udah muncul di depan. Dan Purnomo pun langsung teriak sekenceng-kencengnya. Dulu. Entahlah ya guys ya, mungkin larinya itu kelewat cepat atau mungkin dia makhluk astral, makhluk goib, jadi bisa ngilang-ngilang, kagak tahu. Yang pasti si Purnomo langsung dihap sama sosok menyeramkan itu. Dan ceritanya pun berakhir sampai di situ doang. Tapi tenang, ini cuma sekedar creepypasta atau cerita yang dibuat untuk hiburan semata.